Di sini Bang. Biar suaranya tidak tabrakan ya. Tidak terjadi. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Kok nggak dengar suaranya? Oh, emang enggak ada. Tidak terletak. Dari negara ASEAN. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui lambang negara ASEAN itu, kita akan mempelajari apa itu ASEAN. Oke, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke? Nah, berikutnya pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Oke, jadi pada tahun ini ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok ya. Nah, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Itulah dia 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN. Oke? Nah, ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Oke, terdiri dari 10 negara. Inilah dia tadi petanya. Kita lihat ya. Nah, coba lihat negara apa aja yang terdapat di ASEAN. Ayo, negara apa aja? Indonesia.
Thailand, Vietnam, Oke, sebentar ya. Darussalam, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam. Oke, sebentar ya, Nak ya. Maknanya itu sama. Kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Maknanya sama. Nah, selanjutnya, untuk kalimat pengembangan, nih, yang ibu ganti warna tulisannya menjadi warna merah. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak. Oke, sebentar ya. Dua alat tersebut bersama untuk melakukan pergerakan. Perhatikan dari kalimat utamanya. Oke, ini dia. Tadi ASEAN itu terdiri dari 10 negara, iya kan? Terdiri dari 10 negara. Oke, negara apa aja dia? Ayo, negara apa aja dia? Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina. Oke. Oke, jadi ASEAN itu terdiri atas 10 negara. Nah, kita akan membahas ke 10 negara ini. Oke, kalau kamu lihat dari segi bentuk benderanya berbeda-beda dia kan? Berbeda-beda dia bentuk benderanya serta warnanya. Oke? Nah, kita akan melanjut. Ini dia. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu di bagian barat ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Oke, di bagian utara ada Laut Cina Selatan, sedangkan di bagian timur ada dia Samudra Pasifik. Oke, jadi nanti kalau ada soal mengenai letak geografis Asia Tenggara itu terdiri atas 3 perairan ya. Nah, inilah dia perairannya di bagian barat, utara, dan timur. Oke? Nah, berikutnya kalimat utama pada contoh yang disampaikan ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, berikutnya adalah wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 dataran. Oke? Yaitu yang pertama, dataran yang berbentuk semenanjung. Itu meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan yang kedua itu berbentuk gugusan kepulauan, ya. Gugusan kepulauan meliputi Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oke. Inilah dia mengenai wilayahnya dibagi menjadi 2 daratan dan letak geografisnya berada di antara 3 perairan. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai negara-negara ASEAN, ya.
Nah, yang pertama itu adalah Brunei Darussalam. Ini dia gambarnya. Brunei Darussalam. Nah, ada apa di Brunei Darussalam? Di Brunei Darussalam itu terdapat Kampung Anyer, yaitu desa terapung. Coba kamu lihat gambarnya ini kan, ada perairan di bawah. Kemudian di atas air itu ada rumah, gitu dia. Nah, karena gambar seperti inilah di Brunei Darussalam disebutlah itu dengan Kampung Anyer, karena ada dia kampung yang terapung atau desa terapung. Oke? Budaya di Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, kebiasaan masyarakatnya adalah tidak melakukan berjabat tangan dengan lawan jenis. Oke, jadi kalau ada perempuan dengan laki-laki, mereka tidak saling berjabat tangan. Gitu dia ya. Itulah kebudayaan mereka atau kebiasaan mereka. Dan yang kedua, melepas alas kaki ketika masuk rumah. Ya kan, kayak kita. Kalau kita dari luar kan pakai sendal. Kalau mau masuk ke rumah itu dilepas. Gitu dia ya. Oke, itulah dia keunikan dari Brunei Darussalam. Nah, yang kedua negaranya adalah Malaysia. Siapa yang udah pernah ke Malaysia? Ada yang udah pernah ke Malaysia? Nah, ini dia kan. Inilah dia. Ini apa namanya? Patung Dewa Murungga. Oke. Patung Dewa Murungga yang ada di Malaysia. Ini merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Wah, coba kamu bayangkan, itu sangat tinggi ya kan? Sangat tinggi. Nah, 3 kaum utama di Malaysia itu adalah Melayu, Cina, dan India. Oke? Musik dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Siapa yang pernah makan nasi lemak? Saya, Bu. Iya, itu nasi lemak versi Indonesia, iya kan? Nah, itulah dia keunikan dari Malaysia ya, Nak ya. Nah, kemudian negara ASEAN yang ketiga itu adalah Filipina. Nah, di Filipina apa yang terjadi? Coba kamu lihat gambarnya. Oke, kamu lihat gambarnya. Nah, kehidupan budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Jadi kalau pedagang di Filipina, mereka berbahasa Inggris, gitu dia. Nah, gambar ini adalah merupakan tarian tinikling namanya ya. Gambar ini adalah tarian tinikling. Itu adalah tarian dari masyarakat Filipina. Oke? Nah, negara selanjutnya itu adalah Kamboja. Nah, ini dia gambarnya, ya kan? Coba kamu lihat dia dulu gambarnya. Unik kan? Ada dia di kepalanya, ya kan? Pakaian adatnya, unik dia kan? Nah, gambar ini merupakan tari Apsara. Oke. Gambar ini merupakan tari Apsara. Itu dia lahir pada 2000 tahun yang lalu. Nah, bentuk tarian ini banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan. Oke. Nah, orang mengenakan syal. Nah, mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dia dengan
Ini ya. Nah, tujuannya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, jadi ada dia tujuan tertentunya. Oke, tujuan tertentunya tadi adalah menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Itulah dia di negara Kamboja. Coba kita lihat dia negara ASEAN berikutnya. Itu adalah Myanmar. Nah, ini dia gambarnya. Oke, ini dia gambar dari negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Oke, disebut sebagai negara 1000 pagoda. Mayoritasnya penduduk Myanmar itu adalah keturunan Tibet. Boleh kamu lihat nanti apa itu maksud dari keturunan Tibet ya. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Birma. Jadi di Myanmar bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Kalau kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pakaian mereka ini seperti ini pakaian mereka, pakai sarung, ya kan? Nah, pakaian tradisionalnya disebutlah dia dengan longyi. Oke, inilah dia disebut pakaian tradisionalnya itu adalah longyi. Jadi nanti kalau ada soal pakaian tradisional dari negara ASEAN Myanmar adalah longyi, ya. Oke, kita lanjut. Negara berikutnya adalah negara Vietnam. Nah, negara Vietnam, ya kan? Nah, ini coba kamu lihat gambarnya. Mereka sedang ngapain itu? Ini adalah permainan tradisionalnya. Oke, permainan tradisionalnya itu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Oke, jangkrik yang dimaksud adalah bukan hewan jangkrik ya, tapi ini dia orang-orang ini. Mereka akan mengelilingi ini si penjaga, ya kan? Jadi nanti matanya ini ditutup, baru dia akan menangkap orang, ya kan? Akan menangkap salah satu orang ini. Jadi di negara Vietnam, permainannya itu adalah dikatakan dengan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, baju khasnya adalah Ao Dai. Inilah dia baju khasnya. Laki-laki dengan perempuan, perhatikan perbedaannya. Oke? Nah, mayoritas orang Vietnam itu memiliki keluarga, ya kan? Nah, nama keluarga mereka disebutlah dia dengan apa ini bacanya? Nguyen. Iya, Nguyen. Kalau kita kan di orang Batak kan nama keluarga kita dibilang Opung Si Anu, ya kan? Keluarga Naibaho, keluarga Purba, ya kan? Jadi kalau di Vietnam ada nama keluarganya dinamakanlah mereka dengan Nguyen, ya. Oke, negara berikutnya itu adalah Laos. Oke, negara berikutnya adalah negara Laos. Oke, inilah dia gambarnya. Oke, di Laos inilah kebiasaannya. Nah, nama Laos itu berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lao. Nah, orang Laos itu terkenal dengan kesabarannya. Jadi orang-orang Laos ini sabar-sabar orangnya, ya. Nah, olahraga tradisionalnya di Laos adalah katau. Oke. Tahun baru Laos disebutlah dia dengan apa yang dibacanya? Bun Pi. Oh, 400-an ini. Oke, terima kasih ya 400-an. Oke. Nggak nampak. Nggak nampak, Bu. Oke, sebentar. Ini Bun Pi Mai, ya. Bun Pi Mai. Nah, upacara sakral pemberian sedekah disebutlah dia dengan Saibat. Oke, Saibat ya. Nah,
Negara berikutnya itu adalah Thailand, ya kan? Thailand. Kalau kamu sering lihat film-film Thailand, ya kan? Sekali-sekali lihat film-film Thailand ya. Jangan hanya lihat film-film Korea, ya kan? Ada itu dia film Thailand. Nah, di Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Hebat kan mereka? Nggak pernah mereka dijajah oleh bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati dan memiliki tradisi minum teh yang disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Jadi kalau di negara Thailand, kita minta teh, mereka akan menyediakan teh yang ada susunya dan rempah-rempahnya. Gitu dia ya, itulah dia di negara Thailand. Oke, berikutnya adalah Singapura. Siapa yang pernah ke Singapura? Nah, ini dia gambarnya kan. Coba kamu lihat dulu gambar Singapura ini. Ada nggak ini dari gambar Singapura ini? Apa yang kamu lihat patungnya ini? Kepalanya berbentuk apa ini? Iya, kepalanya berbentuk apa ini? Singa. Badannya? Naga. Ini tengok ini. Berbentuk apa? Ikan apanya? Badannya? Singa Bu. Badannya sayang, badannya. Berbentuk ikan. Oke. Kita lihat ya keterangannya. Nah, lambang negaranya adalah patung Merlion, ya kan, Merlion, yang artinya patung yang berkepala singa dan berbadan ikan. Nih, kepalanya singa, badannya ikan. Oke, kalau kamu pernah ke Singapura, kamu lihat patungnya pasti seperti itu dia. Nah, penduduknya berasal dari Cina, India, dan Eropa. Jadi penduduk di Singapura itu kebanyakan Cina, India, dan Eropa. Nah, budayanya adalah mereka berjalan kaki. Ya kan? Nggak kayak di Indonesia, di Siantar lagi terutama. Ke Kedai aja pun naik kereta. Ya kan? Ke Kedai yang dekat rumah pun naik kereta. Bisa-bisa nanti ke tetangga samping rumah pun naik kereta. Ya kan? Nah, kalau orang Singapura, budaya mereka itu berjalan kaki. Dan makanan khasnya adalah kepiting cabai. Ya kan? Inilah makanan khas di Singapura. Oke, Nak? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, inilah dia tugasnya. Oke, ada 2 tugasnya ya. Ada 2 tugasnya. Yang pertama, tuliskan keunikan-keunikan dari 2 negara yang menurut kamu paling menarik. Oke, jadi kayak gini. Kamu pilih 2 negara dari 10 negara ASEAN yang menurut kamu paling menarik. Oke? Setelah kamu pilih, kamu buatlah keunikan-keunikan dari kedua negara itu. Dan tuliskan alasanmu mengapa kamu memilih negara tersebut. Paham? Dan soal yang kedua, soal yang kedua, carilah atau pilih 2 negara yang termasuk negara ASEAN yang memiliki persamaan. Oke, jadi carilah 2 negara dari 10 negara ASEAN itu yang memiliki persamaan. Oke? Oke, Bu. Paham? Ada yang mau ditanya dari sini? Oke. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Nah, materi kita IPS hanya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan yuk. Mau ditanya silahkan.
Tidak, Bu. Oke, paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, oke. Kalau paham, nanti videonya akan Ibu kirim. Kemudian kamu tulislah di buku catatan kamu dengan tulisan yang rapi. Tadi kan sudah diberitahukan, satu buku tulis isinya sekian untuk pelajaran ini. Oke? Bu. Oke. Jadi jangan lagi nanti ada yang bertanya, Bu, aku belum dapat buku tema. Ya kan? Semua video atau semua slide yang Ibu Guru tampilkan, dia itu dari buku. Ya? Dari buku. Jadi kamu menuliskan dari slide-nya aja atau dari videonya aja ya. Untuk pengambilan buku kita lakukan di hari Jumat. Oke? Ya, Bu. Oke.